Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marhaban ya syahr Ramadan, ya syahr siyam. Marhaban Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia pada tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan dalam menjalani ibadah yang diwajibkan Allah di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam jangan lupa, mari sama-sama kita ucapkan dan hadiahkan kepada yang kita muliakan, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku Medan yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama kita bersama memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Harapan dan juga keinginan kita yang paling besar di bulan suci Ramadan adalah dapat menjadikan ibadah di bulan suci Ramadan ini lebih berkualitas dari Ramadan yang telah kita lalui. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini dan pada hari yang pertama ini, marilah sama-sama kita coba mempersiapkan diri kita untuk lebih baik dalam memasuki dan menjalani hidup-hidup kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, begitu juga dengan para sahabatnya, ketika awal-awal menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka beliau selalu mengingatkan, selalu mengajak para sahabatnya untuk bersiap-siap diri. Apa kiranya persiapan diri yang harus kita lakukan agar kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci yang mulia ini, agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan di bulan yang mulia ini lebih baik dan berhasil sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan dalam beberapa kitabnya, terutama dalam beberapa fatwanya, bahwa setidaknya ada 3 hal penting, 3 hal utama yang harus dilakukan sebagai persiapan kita menyambut memasuki bulan suci Ramadan. Adapun yang pertama, persiapan kita dalam menyambut memasuki bulan suci Ramadan agar Ramadan tahun ini lebih bagus daripada Ramadan yang lalu adalah menyambut memasukinya dengan sukacita, dengan penuh bahagia, dengan kebahagiaan, supaya kita siap menerima, siap untuk melaksanakan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagia artinya adalah sukacita, senang. Orang yang bahagia, orang yang senang, maka tidak akan ada masalah yang dihadapinya ketika dia melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dalam hidup dan kehidupan ini. Wujud kebahagiaan itu bisa saja
dilakukan dalam bentuk penyambutan perayaan. Bisa saja dilakukan dalam bentuk silaturahmi, kumpul-kumpul bersama. Bisa juga dilakukan dalam bentuk bakti sosial. Tapi yang paling penting, bahagia menyambut Ramadan itu adalah mau dan mampu melaksanakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, oleh karena itu, pertama yang harus bisa kita persiapkan di awal Ramadan ini, supaya nanti kita mampu melaksanakan, supaya nanti kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan baik, adalah sukacita, senang, bahagia menyambut Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, orang-orang yang senang hatinya, gembira hatinya menyambut masuknya, datangnya Ramadan, maka orang-orang tersebut akan diberikan Allah kelebihan, keutamaan. Salah satu di antaranya, dia akan mendapatkan nilai besar dari hasil bahagianya di bulan suci Ramadan. Kemudian juga dia akan mendapatkan penjagaan daripada sentuhan, daripada disentuh oleh api neraka. Maka oleh karena itu, mari di awal Ramadan tahun ini kita semua bahagia, kita semua senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, supaya kita semua siap, kita semua mampu melaksanakan apa yang diinginkan Allah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun persiapan kedua yang harus kita miliki, kita lakukan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa artinya adalah permintaan, permohonan. Orang yang berdoa artinya dia minta, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia nanti mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu, untuk penjabaran yang lebih lanjut, nanti akan selanjutnya kita jelaskan setelah sesi yang berikut ini. Lengkapi saat sahur Anda dengan ngopi. Memberikan kekuatan mental, spiritual kepada kita. Berkah itu sifatnya ilahiyah. Jadi tidak mungkin hidup ini diberkahi kalau dia jauh dari Tuhan. Nutrisi ruhani untuk meningkatkan kualitas Ramadan kita. Bahasa agama, semua yang berlebih-lebih itu tidak baik. Dia sudah taat suami, Benar. taat kepada Allah. Ya. Ngopi, ngobrol perihal iman spesial Ramadan di TV One. Bulan Ramadan penuh keistimewaan dan keutamaan. Bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Bulan tarbiyah, bulan tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Hati-hati dengan lidahmu. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan hanya di TV One. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang wajib berpuasa itu hanya orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, ada iman dalam hatinya, orang tersebut disebut dengan hanifan musliman. Saksikan indahnya Ramadan pukul 3.30 waktu Indonesia Barat di TV One. Sahabat Muslim, habiskan waktu Anda selama bulan Ramadan dengan kegiatan bermanfaat. Salah satunya dengan menambah pengetahuan seputar Islam,
lewat tayangan Jendela Islam. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya di TV One. Pemirsa TV One yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan persiapan kedua tadi dalam rangka menyambut memasuki bulan suci Ramadan. Agar Ramadan tahun ini lebih berkualitas daripada tahun-tahun yang telah lalu. Yang kedua persiapan itu adalah memperbanyak doa. Banyak berdoa kepada Allah. Doa artinya adalah minta. Doa artinya adalah mohon supaya kita diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesanggupan, keselamatan untuk dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena jujur saja, kalau cuman kemampuan kita untuk mempersiapkan diri beribadah di bulan suci Ramadan itu betul-betul tidak akan mungkin. Karena kita jangankan untuk bisa membuat sehat diri kita sendiri, untuk bisa membuat kita kenyang tanpa ada konsumsi makanan, itu adalah hal yang sangat mustahil. Maka oleh karena itu, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha memberi. Allah Maha mampu untuk memenuhi apa yang kita inginkan, untuk dapat menyempurnakan segala kebutuhan kita sehingga kita mampu nanti melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sehat itu penting, kuat itu penting, mampu itu penting. Bahkan bagi orang yang berpuasa, kesehatan, kekuatan, kemampuan itu menjadi syarat wajib untuk orang itu bisa puasa. Kalau orang tidak sehat, orang tidak kuat, orang tidak mampu, maka termasuk golongan orang yang rukhsah, orang yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu kita ingin menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang mampu dan selamat untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Maka banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang Maha menentukan, Allah lah yang Maha memberi, dan pasti Allah yang akan memenuhi segala keinginan dan harapan kita di bulan yang mulia ini. Para pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan kedua di bulan suci Ramadan yang harus kita lakukan agar Ramadan tahun ini betul-betul berkualitas. Adapun persiapan yang ketiga untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan ini, maka selain kita butuh bantuan Allah, yang berikutnya kita harus banyak minta doa, kita harus banyak minta bimbingan, kita harus banyak minta motivasi dari orang-orang tua kita, dari orang-orang yang soleh. Terutama sekali mintalah keikhlasan mereka, mintalah maaf mereka, supaya kita nanti bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Karena Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, orang yang ibadah di bulan suci Ramadan itu ada yang ibadah Ramadannya tidak diterima Allah, digantungkan oleh Allah karena sebab orang tersebut belum mendapatkan maaf dari 3 golongan. Belum mendapatkan maaf dari 3 golongan. Siapakah orang yang ibadah puasa Ramadannya itu belum dan tidak diterima oleh Allah? Yang pertama, orang yang belum mendapatkan maaf dari orang tuanya.
Itu makanya seorang anak sebelum masuk Ramadan, sebelum menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan, pertama sekali jumpailah orang tua. Kalau memang masih ada, masih hidup, minta maaf, minta keikhlasan, sekaligus minta doa orang tua supaya mudah kita menjalankan ibadah. Anak yang baik adalah anak yang baik kepada orang tua, yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tidak akan diterima puasanya sebelum dia mendapatkan maaf dari suaminya. Berarti dalam hal ini adalah seorang istri. Istri yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ibadah puasanya masih belum diterima Allah kalau seorang istri tersebut belum mendapatkan maaf dari suaminya. Maka istri harus menjumpai suami, minta maaf, minta keikhlasan, sekaligus minta doa supaya mampu nanti melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak diterima ibadah puasanya di bulan suci Ramadan digantung oleh Allah dikarenakan orang tersebut belum mendapatkan maaf dari saudaranya. Secara internal tentu dalam keluarga, secara eksternal tentu tetangga-tetangga di mana dia berada. Maka oleh karena itu, minta maaf, minta keikhlasan dari saudara-saudara kita, apalagi yang memang pernah kita sakiti, dari tetangga-tetangga kita yang memang setiap saat kita sering bersosialisasi, itu sangat penting. Bahkan bukan hanya minta maaf, bukan hanya minta keikhlasan, tapi kita minta doa dari saudara, dari tetangga, supaya kita mudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, minta doa orang-orang soleh, orang-orang tua, itu penting dalam rangka untuk mempersiapkan diri melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita banyak berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan pasangan hidup kita, dengan orang tua kita, supaya ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Damai Indonesiaku, akan kita bahas kembali kelanjutan dari persiapan pada sesi yang selanjutnya setelah iklan berikut ini. Cerita Santri, Kamis dan Jumat, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Orang yang baik di mata Allah adalah orang yang punya ilmu. Artinya, faham tentang agama. Curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malu dengan Allah. Sebutin hajat kita, apalagi menjelang Jelang berbuka setiap hari pukul 17.45 waktu Indonesia Barat di TV One. Setiap waktu adalah aset yang tak ternilai. Apa yang harus kita lakukan dengan waktu ini? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kita menjadi baik karena Allah menyukai orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Bukan yang terbaik lillahi Tafakur ta'ala. A'agim setiap hari pukul 20 dan 22 waktu Indonesia Barat
hanya di TV One. Ramadan bulan menuju kesucian. Jalani Ramadan kita dengan program spesial TV One. Syiar Ramadan, setiap hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ngopi Ramadan, setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Indahnya Ramadan, setiap hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Ramadan di rumah Mama Dede, setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Damai Indonesiaku, setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di TV One. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia. Adapun persiapan yang keempat untuk bisa melaksanakan ibadah dengan baik di bulan suci Ramadan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah pembimbing, petunjuk untuk seseorang bisa mampu memahami sesuatu, bisa ngerti. Kita ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling utama di situ adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Untuk dapat melaksanakannya, itu kita mesti tahu cara berpuasa dengan baik. Setidaknya kita harus tahu bagaimana apa itu rukun puasa. Setidaknya kita harus tahu apa itu sunnah-sunnah dalam puasa. Setidaknya kita harus tahu apa itu hal-hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Hal yang seperti itu semuanya tidak mungkin kita ketahui kalau tidak punya ilmu. Maka ilmu penting sekali menjadi bekal untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, man amila amalan falaisa biilmin fahuwa mardudun. Barang siapa yang melaksanakan satu amal tanpa ilmu, maka ditolak. Artinya kalau ada orang beramal, sekalipun amal itu baik, tapi nggak berdasarkan ilmu, amal itu bisa jadi salah. Dan kalau amal sudah salah, sudah pasti amal itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya ilmu itu penting. Tentu berkaitan dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan khusus dengan ilmu ibadah di bulan suci Ramadan, supaya ibadah kita, khususnya ibadah berpuasa kita, bisa betul-betul berkualitas, bisa betul-betul bernilai. Bukan ibadah puasa sekedar puasa. Ada orang puasa sekedar puasa, maka yang dia dapatkan adalah cuman rasa lapar, rasa haus, mungkin perasaan yang tidak enak. Tapi kalau orang puasa betul-betul puasa, walaupun dia lapar, walaupun dia haus, walaupun dia merasakan tidak enak, tapi dia bisa mendapatkan nilai pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia berpuasa itu dengan betul. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat, untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, jangan lupa bekali diri kita dengan ilmu.
ilmu akan membimbing kita, ilmu akan memberikan cahaya kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang terakhir, dan ini juga merupakan bekal utama kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, adalah mempersiapkan diri dengan merencanakan amal ibadah yang sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya di bulan yang mulia ini. Ketahuilah, orang itu akan mudah melaksanakan ibadah. Orang itu akan gampang, tidak bingung dia beribadah kalau memang sudah direncanakan dia mau ibadah apa di awalnya. Kalau ada orang ujuk-ujuk masuk di bulan suci Ramadan ini mau beribadah tapi nggak tahu ibadah apa yang mau dibuat, pasti bingung. Tapi kalau orang di awal Ramadan seperti ini, dia sudah merencanakan, nanti puasa saya harus dapat 1 bulan, nanti sholat malam saya harus dapat 30 malam, nanti sedekah saya harus sekian ratus ribu, nanti baca Quran saya harus sekian juz, nanti sholat sunat saya, nanti belajar saya, dan lain sebagainya. Kalau sudah direncanakan dari awal, maka ketika masuk Ramadan dia tinggal mewujudkan, tinggal mudah dia untuk melaksanakan itu. Makanya merencanakan ibadah di awal Ramadan itu penting, supaya nggak terkejut, supaya nggak bingung mau ngapain di Ramadan ini. Karena banyak orang begitu masuk Ramadan itu bingung. Karena bingung, ujung-ujungnya dia nggak beribadah di Ramadan. Karena dianggapnya nggak ada yang harus dibuat di Ramadan itu. Padahal Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan beribadah. Yang namanya bulan beribadah berarti segala macam ibadah bisa dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Maka oleh karena itu, pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, jangan lupa Ramadan bulan ibadah, mari kita laksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya. Tapi supaya dapat beribadah dengan sebanyak-banyaknya, bekalilah diri kita dengan rencana untuk melaksanakan amal ibadah. Tidak perlu besar-besar, tidak perlu banyak-banyak, tapi yang penting rutin. Yang paling utama tentu kalau di bulan suci Ramadan ini yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat fardu 5 waktu. Puasa yang diwajibkan Allah. Selebihnya itu tinggal kita perbanyak. Kalau memang kita ingin mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan suci Ramadan, bulan besar, bulan mulia yang hari ini kita sambut dengan kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan kita ini di dunia ini dengan datangnya bulan suci Ramadan akan diganti Allah dengan kebahagiaan nanti di hari akhirat, di yaumil akhir, pada hari pembalasan kita bersama akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang berbahagia, inilah kajian pertama di awal Ramadan ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan bekal bagi diri kita semua untuk dapat memasuki, menjalani, dan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan tahun ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.